Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran biokimia dan kimia organik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alkana dan sikloalkana. Ya, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon. Yang disebut dengan senyawa hidrokarbon berarti memiliki atom-atom hidrogen dan juga karbon. Ya, dalam penggolongannya senyawa hidrokarbon itu dibagi dalam 3 kelompok besar. Ya, ada yang disebut hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik ini artinya adalah hidrokarbon yang berupa rantai yang terbuka. Ya, ini bisa jenuh dan bisa juga tidak jenuh. Dia akan jenuh jika ikatannya adalah ikatan tunggal dan tidak jenuh jika berupa ikatan rangkap. Ya, contohnya ini alkana, alkena, dan alkena. Untuk hidrokarbon alisiklik, itu berarti bahwa senyawa hidrokarbon tersebut membentuk rantai yang tertutup atau membentuk siklik, sehingga disebut sebagai alisiklik. Ini contohnya sikloalkana dan sikloalkena. Kemudian untuk hidrokarbon arematik disebut atau digolongkan sebagai hidrokarbon aromatik sebenarnya didasarkan pada adanya aroma yang muncul dari beberapa bagian atau beberapa golongan dari senyawa aromatik. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, hidrokarbon aromatik ini adalah hidrokarbon alisiklik tapi memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling. Ya, itu seperti contohnya adalah pada benzen dan juga turunannya. Sekarang kita akan bahas tentang alkana. Ya, jadi alkana jika dilihat tadi dari deskripsinya masuk ke dalam hidrokarbon yang jenuh karena ikatannya hanya satu ya, jenuh ya. Ini rumus molekulnya mudah sekali mengingatnya. Kemudian sifatnya itu dia tidak larut dalam pelarut polar tapi larut dalam pelarut non polar karena dia merupakan salah satu senyawa kimia yang non polar ya. Kemudian alkana ini punya isomer yang disebut isomer struktur atau isomer rangka yang sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, tadi sifatnya nonpolar, kemudian antara satu senyawa alkana dengan yang lain itu bisa membentuk gaya van der Waals. Untuk wujudnya, untuk atom C1-4 berwujud gas, kemudian kalau yang punya atom karbon 5-17 itu cair, dan yang lebih besar dari 18 itu bentuknya padat. Titik didih, leleh, dan massa jenis itu akan semakin meningkat jika rantai C-nya itu semakin bertambah. Dan alkana ini sukar sekali bereaksi dengan oksidator atau reduktor, tapi mudah sekali mengalami reaksi oksidasi saat bertemu dengan oksigen. Ya, jadi ini reaksi yang terjadi pada alkana, pada oksidasi, halogenasi, nitrasi, sulfonasi, dan isomerisasi. Oke, kemudian kita akan membahas tentang struktur alkana. Sebelum masuk ke penamaan, Anda harus paham dahulu apa yang disebut dengan karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya bahwa yang disebut karbon primer itu berarti adalah karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Kalau dia mengikat 2 berarti disebut sekunder, kalau mengikat 3 berarti disebut tersier, kalau semua tangannya mengikat karbon semua berarti disebut karbon kuartener. Oke. Kemudian selain itu juga ada yang kita kenal sebagai hidrogen primer, sekunder, dan tersier. Nah, hidrogen primer ini adalah hidrogen yang terikat pada karbon primer. Tadi ingat ya, karbon primer itu berarti atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Kemudian nanti terikat kalau ada hidrogen di situ berarti itu disebut sebagai hidrogen primer. Hidrogen sekunder berarti yang terikat pada atom karbon sekunder. Nah, hidrogen tersier berarti yang terikat pada karbon tersier. Kenapa ya tidak ada hidrogen kuartener? Nah, sudah habis ya tangannya ya untuk karbon. Ini kalau karbon kuartener berarti semua tangannya untuk C, tidak ada lagi tempat untuk atom lain ya termasuk hidrogen. Oke, untuk penamaan mulai dari suku pertama ini C4, CH4, metana, etana, propana, butana. Mungkin Anda sudah hafal ya dan saya minta semua paham untuk penamaan
karena akan banyak sekali. Jadi basicnya adalah di alkana ini Anda harus tahu bahwa kalau C6 itu berarti heksana, ini heptana, dan seterusnya. Ini nonana, 10 dekana, 11 berarti undekana atau uno dekana ya, ada di sini ya, uno. Uno itu 1, dekana itu 10, berarti 10 tambah 1, uno dekana, dan seterusnya. 12 duodekana, berarti duo. Kemudian dekana tadi kan 10, jadi 12, duodekana. Kalau 13 berarti uno, duo, tridekana. 14 tetra, 15 pentadekana. Sampai C20 saja yang disebut dengan eikosana. Jadi Anda harus tahu nama-nama golongan senyawa hidrokarbon dari C1 sampai C20. Ya, untuk alkana yang C20 tadi disebut dengan eikosana. Oke, ini kita akan klasifikasikan alkana berdasarkan strukturnya. Ada yang disebut dengan alkana rantai lurus. Jadi ini normal alkana. Kalau misalnya ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya apa? Pentana. Jadi ini namanya N-pentana. Ini rantainya lurus. Oke. Kemudian ada juga alkana yang memiliki rantai cabang. Ya, lantai cabang dari alkana disebut sebagai alkil ya, alkil. Sehingga nanti penamaannya pun menjadi il. Kalau ini cabangnya 1, 2, 3, 4, boleh yang ini, boleh yang ini ya. Jadi Anda ambil apa namanya? Rangkaian yang terpanjang. Oke, ini cabangnya kalau ke sini yang terpanjang berarti ini cabangnya. Kalau misalnya Anda ambil ini rantai utamanya, berarti cabangnya yang ini. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini butana. Ini ada metil. Kan dari metana dirubah menjadi il, jadi metil. Metil butana. Boleh dikasih nomor ya, nomornya mulai dari ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Oke, jadi kita memberikan nomor sesuai dengan atom karbon C yang terdekat mulainya ya. Jadi ini C1, ini C2, 3, dan 4. Berarti ini 2 metil butana. Oke. Kemudian ada yang bentuknya sikloalkana atau siklik yang nanti akan masuk ke dalam penggolongan lain. Tapi ini sebenarnya juga bagian dari alkana. Ya, nanti kita akan bahas tersendiri sikloheksana salah satu contohnya. Oke, untuk penamaan tadi ada alkana rantai lurus, Anda tinggal memilih rantainya, kemudian masuk ke berapa C-nya, tinggal diakhiri dengan ana-ana ya seperti ini. Oke, kalau rantai bercabang tadi berarti alkananya ada rantai cabang yang disebut sebagai alkil atau R ya ini. Tapi dicari dahulu rantai utama terpanjang, kemudian dilihat cabangnya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan nama umum, ya. Ada yang N, kalau dia lurus tadi normal, ya. Itu artinya tidak bercabang. Ada iso dan juga ada neo. Iso itu kalau ada CH, kemudian ketemu CH3-nya 2 kali, di atas dan di bawah. Oke. Tapi kalau neo ini C nanti ketemu CH3-nya 3 kali. Jadi ada 3 di kanan, kiri, dan atas. Ya, ini namanya neo. Oke, jadi ada N, ada iso, dan ada juga neo. Oke. Kemudian kita akan bicara tentang substituen sekarang. Substituen itu artinya adalah gugus alkil ya, gugus penggantinya ya. Kemudian Anda akan lihat di sini kalau misalnya substituennya cuma satu, mudah sekali ya seperti tadi. Metil 2 metil butana itu mudah sekali. Tapi kalau misalnya lebih dari satu tapi sama-sama metil, maka harus menambahkan kata di atau tri. Kalau ada 2 metil berarti dimetil. Kalau ada 3 metil berarti trimetil dan seterusnya. Tapi tetap penomoran dimulai dari rantai terpanjang dulu Anda tentukan.
kemudian nanti dilihat posisi substituen dari rantai terpanjang tadi, itu yang diberi sebagai nomor 1. Oke, kalau substituennya berbeda, ada metil, ada etil, ada propil, ya. Penyusunan berdasarkan abjad. Jadi penomoran dimulai dari abjad yang terdahulu. Berarti etil dulu, kemudian baru metil, baru propil, seperti itu. Ya, untuk penomoran tadi kalau dari mulai abjad terdahulu, Anda tetap tentukan rantai yang terpanjang, di mana ketemu substituen dengan penomoran abjad terdahulu itu dianggap sebagai nomor yang terendah. Oke. Nah, bagaimana kalau substituennya ini bukan gugus karbon, bukan metil etil propil. Nah, kalau bukan gugus karbon, maka ada yang disebutkan dengan prioritas. Prioritas kurang ya. Jadi prioritas ini ditentukan berdasarkan nomor atom. Kalau H ini berarti lebih rendah prioritasnya. CH ini berarti lebih tinggi ya, nomor atomnya tuh berarti kan kalau H itu berapa? 6 ya. Kalau H itu ya, kemudian NH2 sampai seterusnya ini nomor atomnya akan semakin besar sehingga nanti di golongan 7 ini FCl-BRI ini mendapatkan prioritas yang tertinggi gitu. Oke, jadi itu H itu 1 ya, CH itu 6 ya. Berarti di sini NH2 itu berarti 2 tambah ini 2, H-nya 1 kan masing-masing ya. Jadi ini 2, N-nya itu 5. Oke, jadi 7. OH ini 8, SH ini 16, CL ini 17, BR 35, I 55. Ya, kalau dilihat dari nomor atom. Ya, jadi ini prioritasnya akan semakin meningkat. Ya, atau Anda bisa lihat di sini bagaimana prioritas dari penamaan substituen. Ya, jadi kalau ada karboksilat, sulfonat ini semakin akan meningkat prioritasnya. Nah, kemudian kita akan bahas 4 nama alkana pertama yang punya nama yang khas ya. Jadi bukan uno, di, tri, tetra, tapi ini namanya berbeda dari senyawa hidrokarbon lain ya. Ini asalnya kenapa dinamakan metana, kenapa etana, kenapa propana, dan juga kenapa butana. Ya, ini diambil dari berbagai asal dari senyawanya. Kalau metana dari metil atau hile, metil anggur dan kayu atau disebut alkohol kayu. Kalau etana ini atein, bahasa Yunani, artinya berkobar ya. Kalau propana ini dari propion, proto dan pion. Kalau butana dari butirum, nama Latin untuk mentega. Oke, ini salah satu contoh, bukan salah satu, salah 3 ya. Salah 3 contoh. Coba Anda perhatikan, apakah penamaannya ini sudah sesuai atau belum? Tadi yang pertama adalah Anda menentukan rantai terpanjang dahulu. Ini rantai terpanjangnya ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 pentana ya. Kemudian sekarang kita akan tentukan substituennya. Yang prioritas tadi Cl dengan CH3 mana yang lebih prioritas? Cl ya. Sehingga penomoran dimulai dari prioritas yang terendah ya, nomor atom C terendah dekat dengan prioritas. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Sehingga namanya 2 kloro, 3 metil pentana. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Kalau ini sama-sama prioritas semua 4, boleh dari sini, boleh dari sini. Tapi sama saja ya. Ini sebenarnya di sini ada C, ini ada C. Jadi C-nya ada 4. 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Ini hanya gambaran struktur saja. Ya, tapi ini adalah butana. Jadi ada di posisi 22 dan 33. Ada 4, berarti tetrakloro. Tetraklorobutana. Oke, how about this one? Bagaimana yang ini? Ini ada F, ada Cl, ada Br. F, Cl, dan Br. Kira-kira prioritasnya yang mana ya?
F, Cl, dan Br. Yang paling utama prioritasnya kan yang mana tadi? Bromo ya, Bromo. Ini rantai terpanjangnya yang ini, berarti prioritasnya ada di sini. Ini berarti nomor 1. Oke, kemudian dilanjut ke sana. Berarti ini sebenarnya adalah satu bromo, satu fluoro ya. Jadi ini menurut Anda benar atau sudah benar atau belum benar? Oke, satu bromo, satu fluoro. Silahkan Anda coba untuk memberi nama yang tepat. Ya, berarti ini belum tepat. Oke, ya. Nah, ini reaksi yang terjadi pada alkana. Yang pertama oksidasi atau pembakaran. Ya, alkana ini mudah sekali teroksidasi. Tadi membentuk oksidasi sempurna ya, yang disebut oksidasi sempurna itu berarti hanya menghasilkan CO2 dan H2O tanpa ada senyawa lain. Itu disebut oksidasi sempurna. Ya, kalau Anda lihat di sini CH4 dan 2O2. Oke. Jadi ikatan C dengan H digantikan oleh ikatan C dengan O. Jadi ini satu C, satu O ini 2O ya ke sini, kemudian 2O lagi ke sini. Jadi ini kan ada 4 O-nya, ya 2 akan ke C membentuk CO2 dan 2 lagi akan ke H membentuk H2O 2 kali. Ini O-nya tetap 2, ini H-nya jadi 4 ya, tetap sama ya. Jadi ini reaksinya setimbang. Oke. Reaksi selanjutnya adalah halogenasi pada alkana ya. Berarti halogenasi itu reaksi antara alkana dengan unsur halogen. Oke. Unsur halogen, contohnya kan halogen FCl-BRI ya. Ini disebut dengan serangan halogen. Ya, kalau Anda lihat ini CH4 dengan 2F2 ini menghasilkan karbon yang terpisah sendiri dan F dengan H ini akan membentuk HF ya. Tapi umumnya alkana yang lain selain yang metana itu akan membentuk senyawa yang disebut dengan halo alkana. Halo kloro ini metana ya kalau ini sesuai jumlah atomnya ya. Di sini CH4 dan Cl2. Berarti ini akan CH kemudian terikat dengan satu Cl. H sisanya akan terikat dengan sisa Cl dari sini satu lagi. Jadi hasilnya adalah haloalkana plus asam halogen. Ya, ini CH3Cl plus HCl. Ya, ini juga pada Br CH3Br plus HBr ya. Sudah paham ya dari mana ya ini? Ini namanya halo alkana. Ini halo alkana. Kalau ini klorometana, ini bromometana. Untuk reaktivitas ini hidrogen. Ini tadi tersier lebih besar dari sekunder, lebih besar dari hidrogen primer. Jadi kalau ada hidrogen tersier ini lebih reaktif dibandingkan dengan hidrogen primer bereaksi dengan halogen ya. Kemudian F, Cl, Bri ini reaktivitasnya lebih besar di F dibandingkan dengan yang I. Ya, jadi kalau misalnya ada F dan ada Cl kemudian hanya ada metana, maka yang akan bereaksi itu adalah si F karena ini lebih mudah bereaksi. Oke. Selanjutnya adalah reaksi sulfonasi pada alkana. Ya, jadi sulfonasi alkana itu reaksi alkana dengan asam sulfat pekat H2SO4. Ya, kalau tadi dengan halogen, senyawa halogen menghasilkan haloalkana. Kalau ini akan menghasilkan asam alkana sulfonat dengan H2O. Ya, misalnya metana, ya, tadi CH4 dengan H2SO4 akan menghasilkan asam metanasulfonat. Gitu. Oke. Dalam reaksi di atas kalau Anda lihat ada reaksi substitusi atau penggantian ya atau perpindahan atom H pada alkana di sini. Satu atom H ini akan digantikan oleh SO3H dari sini. Oke, H ini akan ketemu dengan ini menjadi H2O. Sehingga ini disebut reaksi sulfonasi.
Reaksi yang ketiga adalah reaksi dengan asam nitrat ya atau nitrasi alkana. Biasanya ini terjadi pada suhu tertentu ya, suhunya cukup tinggi 150 sampai 475. Kemudian kalau tadi H-nya disubstitusi oleh SO3H, ini disubstitusi oleh NO2. Oke, jadi sama seperti tadi proses reaksinya ini akan berikatan dengan R ya. Kemudian H akan berikatan dengan HO di sini sehingga membentuk yang namanya nitroalkana dan H2O atau air. Ya, jadi ini tergantung alkananya yang mau direaksikan. Kalau metana yang paling mudah ya dengan asam nitrat berarti namanya adalah nitrometana. Reaksi yang kelima adalah isomerisasi atau pembentukan isomer. Ini biasanya terjadi pada suhu yang sangat tinggi 300 derajat dan dengan katalis. Katalisnya bisa logam ya, umumnya AlCl3. Ya, ini butana ya bisa membentuk isobutana. Ini contoh yang lain. Pentana ini bisa berisomer. Ini kan 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 sama-sama 5 tapi membentuk isomer rangkanya atau isomer strukturnya ya, 2 metil butana atau bisa seperti ini. Sama-sama 5 atom karbon C. Ya, 22 dimetil propana. Ini beberapa fungsi alkana yang paling khas itu alkana itu banyak digunakan sebagai bahan bakar ya, mulai dari di rumah yang dikenal sebagai gas biru atau LPG itu isinya di dalamnya adalah propana. Propana berarti berapa C-nya? Butana berapa ya C-nya? Dan 2 metil propana. Gimana strukturnya? Ayo, 2 metil propana. Kemudian fungsi yang kedua bisa sebagai bahan bakar gasoline ya, itu untuk alkana suku 5 sampai 12 atom C. Untuk yang digunakan sebagai minyak tanah zaman dulu waktu belum ada gas ya kita pakai minyak tanah atau kerosen itu juga alkana atom karbon C 9 sampai 15 ya, dan ada juga minyak bakar, pelumas, aspal, sampai yang paling terkenal adalah bensin. Ya, angka oktan bensin itu ditentukan oleh bilangan dari alkana ya. Ada yang namanya 224 trimetil pentana. Tergambar kira-kira bagaimana membuat struktur 224 trimetil pentana? Berarti C-nya ada 5. Substituennya ada 3 di posisi 2, 2 dan 4. Nah, ini memberikan angka oktan tertinggi. Oktan itu knocking ya pada mesin ya, gesekan pada mesin. Pasti Anda sudah pernah lihat itu kalau di apa namanya di gas station itu di tempat pengisian bahan bakar, oh angka oktannya segini gitu ya, itu ditentukan oleh apa namanya alkana yang ada di dalamnya angka oktannya. 224 trimetil pentana ini 100, sedangkan kalau heptana itu angka oktannya 0. Sekarang kita lanjut ke sikloalkana. Kita sudah bahas sedikit bahwa sikloalkana ini hidrokarbon jenuh yang atom karbonnya tertutup membentuk siklik. Ya, ini adalah rumusnya dari sikloalkana. Kemudian kereaktifannya sangat mirip karena tadi sebenarnya ini juga masuk ke dalam golongan alkana kecuali satu siklik atau alkana siklik yang sangat reaktif yaitu siklopropana. Jadi kenapa siklopropana sangat reaktif? Jadi pada senyawa-senyawa siklik ada yang namanya sudut ikatan normal, di mana pada sudut tersebut itu ikatan pada atom karbonnya itu sangat stabil. Nah, kalau misalnya penyimpangannya dari sudut ikatan normal itu besar, maka senyawa tersebut akan sangat reaktif atau lebih mudah bereaksi, artinya sangat tidak stabil, ya. Sudut ikatan normal itu terjadi pada sikloalkana. Ya, sikloalkana apa namanya? Sikloheksana yang atom karbonnya 6. Ya, itu sudut apa namanya? Ikatan normalnya itu 160 derajat. Nah, kalau misalnya dia menyimpang dari 109,5 ya.
itu berarti bahwa dia akan semakin reaktif gitu ya. Jadi itu yang menentukan besar sudut ikatannya ya. Nah, siklopropana ini sudut ikatannya 60 derajat, sehingga kalau dari 109 ini yang paling besar ya. Tuh, oke. Selanjutnya titik didihnya sikloalkana lebih tinggi dari alkana karena tadi dia berupa siklik dan lebih sulit untuk diputus rantainya dibandingkan hanya ikatan yang lurus panjang. Oke, jadi isomernya dia hanya punya isomeri cis dan trans. Oke, ini tadi sudah rumus strukturnya. Kemudian ini some of the examples, ada siklopropana, siklopentana. Oh sorry, tadi yang lebih stabil ini ya, siklopentana ya, karena sudut ikatannya sekitar 108. Kalau tadi di beberapa sumber ada yang bilang 109 gitu kan ya. Tapi yang paling dekat ini adalah siklopentana. Ya, itu yang paling stabil. Kemudian ini yang atomnya karbon C-nya ada 6. Jadi yang paling banyak itu adalah siklopentana dan sikloheksana di alam. Ini reaksi sikloalkana mirip dengan reaksi yang terjadi dengan alkana ya. Jadi bisa bereaksi dengan oksigen, bisa bereaksi dengan asam sulfat, bisa bereaksi dengan asam nitrat, bisa juga mengalami reaksi oksigenasi ya. Tadi pembakaran ya. Di hasilnya juga akan sama seperti pada alkana. Kalau alkana bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan asam alkana sulfonat. Kalau ini menghasilkan asam siktik atau sikloalkana sulfonat. Kalau bereaksi dengan asam nitrat membentuk nitroalkana ya kalau di alkana. Tapi kalau di sikloalkana nitrosikloalkana. Oke. Kemudian kalau bereaksi dengan halogen, halogenasi, maka akan terjadi reaksi substitusi juga sama seperti pada alkana ya, akan membentuk halosikloalkana. Oke, dengan adanya sinar UV, siklopropana bisa mengalami reaksi adisi. Ini reaksi khusus. Jadi bisa terbuka cincinnya. Ya. Tadi siklopropana itu akan bisa terputus menghasilkan dibromopropana kalau dia bereaksi dengan bromin, tapi dengan adanya sinar UV. Jadi akan menjadi rantai alkana yang lurus. Tata nama sikloalkana sangat mudah, Anda tinggal menambahkan siklo-siklo. Untuk substituen tadi sama, bentuknya adalah alkil, berupa alkil. Kalau misalnya ada di sini ada 1C, berarti metil sikloheksana. Tapi kalau misalnya substituennya lebih dari 1, tadi dimetil sikloheksana contohnya ya. Kalau substituennya tidak hanya senyawa hidrokarbon, tetap ditentukan berdasarkan prioritas. Jadi penomeran juga berdasarkan prioritas. Anda tinggal menambahkan siklo di sini. Ini cabang ganda. Tadi yang substituennya lebih dari 1, ya, dimetil, dimetil. Ya, ini salah satu contohnya. Coba perhatikan apakah benar ini penamaannya. Ini etil, ini isopropil, ini metil. Ya, kalau untuk penamaan, kalau di-tri tetra itu tidak mempengaruhi prioritas ya. Tetap kalau misalnya dietil dengan dimetil tetap lebih dulu yang dietil ya. Walaupun sama-sama etil ya, tapi dua-duanya dietil, yang satu dimetil. Jadi E tetap lebih dulu walaupun ada D. Atau misalnya ada 2 etil, ada 3 metil, berarti kan di dan tri. Ya tetap etil duluan untungnya ya. Nah, kalau misalnya penamaan kalau ada yang neo, tadi neo, kemudian ada N, ada iso, itu dipertimbangkan huruf abjad depannya. Jadi seperti ini E sama I itu kan lebih dulu E. Jadi tetap etil, ini isopropil,
baru ke M. Ya, HIJ-KLM, metil. Ya, untuk nomornya, untuk nomor rantai induk, substituen yang terendah, yang tadi yang paling prioritas, ini adalah nomor 1. Sehingga sikliknya ke sini. Gitu ya. Jadi tidak harus sikliknya itu ke kanan atau ke kiri, tapi berdasarkan rantai induk yang memberikan substituen yang paling prioritas. Ya, jadi ini adalah namanya 1 etil, 3 isopropil, 2 metil sikloheksana. Oke. Fungsi sikloalkana sebagian besar hampir sama dengan alkana. Bersama dengan alkana ini adalah penyusun bahan bakar, misalnya pada gas alam, bensin ya tadi. Siklopentana dan sikloheksana ini merupakan bagian dari bensin. Ya, siklobutana juga ada di dalam tadi LPG, dan sikloheksana ini banyak digunakan sebagai pelarut. Oke, nah ini salah satu contoh hormon yang sebenarnya adalah senyawa sikloalkana. Ya, prostaglandin ini ada di dalam tubuh manusia ya, hormon yang mengatur fungsi fisiologis manusia ya, terutama ini punya cincin 5 karbon yang bentuknya siklopentana. Oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang alkana dan sikloalkana. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.